gue ketika gini, dia langsung bilang, lihat ini jelas banget. Gue lihat jelas banget, anjing, merinding sosok putih tinggi. Si sosok itu tuh mengangguk-nganggukkan kepalanya teman-teman. Jadi halo teman-teman, balik lagi di teman malammu. Di teman malammu ini, gue akan menceritakan pengalaman gue ketika gue explore di tempat pemakaman umum dan gue menemukan kuburan barunya teman-teman. Waktu itu tuh gue ketika akan explore dengan teman gue, seperti biasa gue memilih tempat dulu pemakaman umum itu karena udah sering banget gue dengar bahwa tempat pemakaman umum itu adalah tempat yang lumayan horor teman-teman. Sebelum gue berangkat, gue dan ketiga teman gue itu pergi dulu ke salah satu orang yang mengaku bisa melihat makhluk astral teman-teman. Gue berangkat dengan tiga teman gue ke salah satu orang yang bisa melihat makhluk goib itu. Gue bilang ke dia bahwa gue akan explore di makam ini dan gue akan membakar terasi, karena kan gue niatnya tuh ingin membakar terasi karena konon katanya membakar terasi itu bisa mengundang makhluk astral mendekat. Jadi gue penasaran, gue akan melakukan membakar terasi itu teman-teman di makam angker. Setelah gue bilang ke orang yang bisa ngelihat makhluk goib itu, si orang yang bisa ngelihat makhluk goib itu bilang ke gue, kalau mau explore ke tempat itu, usahain jangan sampai terlalu dalam. Terus ketika di persimpangan jalan, jangan belok ke kanan. Gue diingatkan seperti itu dan gue di situ bertanya, emang kenapa kalau misalnya belok ke kanan? Dan si orang itu tuh bilang, jangan aja, pokoknya jangan sampai belok ke kanan. Gue tidak tahu alasannya apa dan gue tidak diberitahu alasannya apa teman-teman. Singkat cerita, gue menuju tempat explore itu teman-teman. Pas gue udah sampai di makam itu, gue dan teman gue tuh langsung ngerasa ini emang tempat kayaknya angker banget. Itu tuh sekitar jam 12 dan tidak lama kemudian gue langsung explore ke tempat itu teman-teman. Jadi jalannya tuh cuma ada setapak doang. Si setapaknya tuh benar-benar arah ke arah persimpangan yang dilarang oleh orang yang ngerti goib itu teman-teman. Gua dengan perasaan yang sedikit agak takut karena di tempat lumayan angker. Ketika gua mengikuti jalan setapak itu, tidak jauh dari tempat gua berjalan, tidak lama ketika gua explore, teman gua ngelihat di bawah itu ada danur teman-teman. Jadi lu tahu kan danur itu adalah batang pisang yang udah dipotong-potong terus dikikis, dijadiin buat alas mandian mayat yang baru aja meninggal. Bener-bener diikat, gua lihat tuh diikat si danurnya tuh ada beberapa potong, beberapa batang terus diikat-ikat. Dan disitu banyak kayak bunga-bunga buat ziarah ke pemakaman. Dan gua disitu merasa kayak kalau misalnya ada danur, mungkin gak sih kalau misalnya ada orang yang baru dikubur di makam ini. Dan di situ gue lanjut lewati jalan setapak itu dan teman gue di situ menemukan makam baru teman-teman. Jadi si makamnya tuh bener-bener baru. Gue yakin itu baru banget karena si bunganya masih bener-bener fresh. Si tanahnya tuh masih kecium bau tanah banget. Batu nisannya tuh bener-bener masih baru. Gue yakin itu baru banget. Dan ketika gue lagi ngobrolin ini makam baru atau makam udah lama, teman gue langsung bilang, mungkin ini kayaknya makam baru, soalnya tadi kan ada danurnya juga. Apa mungkin ini adalah kuburan dari bekas orang yang baru saja dimandikan pakai danur itu teman-teman. Dan di situ gue mulai ngerasa makin horor. Gua lanjut explore terus ke jalan yang persimpangan itu. Sebelum gua nyampe ke persimpangan, gua dan teman gua semuanya mencium aroma bunga melati. Harum banget, gua semua ngecium bau bunga melati itu. Dan gua di situ sebenarnya sudah ingin kabur dari tempat itu, tapi gua dan teman gua yang lain masih penasaran maksudnya dari dilarang belok ke kanan itu apa dan ada apa di sana. Gua nggak tahu, gua penasaran. Sambil ngerasa semakin takut, gua penasaran.
gue lanjut terus lurus dengan teman gue. Ketika di persimpangan, gue dan teman-teman gue langsung belok ke kanan. Di belok kanan itu semakin dalam, semakin gelap, dan semakin tidak ada jalan. Jadi jalannya tuh semakin gue lurus, semakin hilang, terus benar-benar kayak gak ada jalan lagi, dan cuma banyak makam teman-teman. Tapi di situ benar-benar lebih kelihatan horor tempatnya. Di situ gue memutuskan untuk balik lagi karena udah mencium bau melati, udah melihat danur, dan udah ada makam baru. Gue langsung memutuskan untuk balik lagi ke tempat awal. Dan di tempat awal gue baru ingat bahwa gue akan melakukan pembakaran terasi untuk mengundang makhluk-makhluk astral. Sebelum gua membakar terasi, gua mencari tempat yang menurut gua serem, dan teman-teman gua melihat ke pojok ada tempat yang belum dieksplor. Dan ketika gua sampai di pojok pemakaman itu, gua membakar terasi, dan teman gua yang lain ada yang ngerekam. Pas gua ngebakar terasi, teman gua yang ngerekam tuh dia langsung ngerekam ke sekeliling, karena kan siapa tahu datang setannya tuh dari arah yang lain. Teman gua langsung kayak gini, dia langsung sambil ngerekam lihat ke kiri. Ketika dia ngerekam ke arah persimpangan jalan yang ada bau melatinya, di situ teman gue langsung merasa panik. Dia langsung bilang, lihat ini jelas banget kata teman gue. Dan gue langsung buru-buru lihat dari kamera, dan teman gue masih seperti ini. Gue lihat jelas banget, anjing, merinding cok. Gue jelas banget di kamera ngelihat ada sosok putih tinggi, dan si sosok itu tuh kayak mengangguk-anggukkan kepalanya teman-teman. Jadi benar-benar kelihatan serem, kayak yang dibungkus semuanya tapi putih. Dan dia kayak gini. Pas gua lihat langsung, gua nggak ngelihat apapun. Teman gua yang lain pun sama, nggak ada yang lihat. Kalau misalnya itu daun, nggak mungkin daun berwarna putih. Dan gua tahu di situ tuh nggak ada daun yang segede itu. Di situ tuh ada bunga melati doang. Ya lu tahu kan bunga melati itu kecil-kecil. Di situ ketika gue lihat langsung gak ada. Terus gue lihat di kamera lagi, masih ada teman-teman. Di kamera tuh kelihatan banget jelas. Main agak lama gue dan teman gue merhatiin sosok itu di kamera, dan sosok itu tuh terus-terusan bener-bener gak berhenti. Di situ gue langsung kabur, gue langsung ke motor, dan gue langsung cabut buat pulang. Ketika gue mau edit video itu, gue lihat video yang terakhir yang ada sosok itu. Sampai sekarang gue nggak tahu itu sosok apaan, gue nggak tahu itu makhluk apaan. Mungkin dari lo semua ada yang tahu, bisa jelasin di komen. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe.